saya punya kasus di Kanada. Satu jemaat kami ternyata itu melakukan sesuatu yang kurang baik. Dia stalking, tahu stalking ya? Tapi stalking itu bukan stalking, bukan yang pakai buat itu di kaki. Stalking itu apa ya? Jadi kalau orang jalan perempuan itu diikutin, gitu ya. Ada satu, rupanya dia punya sedikit apa ya? Kayak bukan penyakit, tapi kayak obsesi terhadap satu wanita. Gitu. Kamu udah. Makanya kamu udah hati-hati, jangan stalking. Repot. Dia stalking, dia jalan, dia ikutin. Satu kali dia mencuri kunci kamar wanita itu. Oh, semuanya di sini. Loh. Yang di sana tenang aja, biasa. Lalu dia jalan, dia ikuti, dia kunci, dia buka kamarnya pada saat orangnya nggak ada. Lalu dia ambil laptop, mohon maaf, dia ambil pakaiannya, dan dia bawa pulang. Dicari kunci nggak ketemu, tapi rupanya ketahuan bahwa si A ini yang ngambil. Lalu remaja ini saudara punya teman, dia nggak tahu bahwa si A yang ngambil ini sebelumnya ya, dia nggak tahu. Jadi dia keburu lapor polisi. Saudara tahu di negara, mungkin di sini sama ya, di Kanada itu kalau apa-apa itu pasturnya yang kena. Memang pastor ini makanya begini saudara. Mengapa saya dicukur sampai habis? Supaya nggak kelihatan kalau dia rontok. Nanti saya ada cerita lucu. Nah waktu sudah saya dipanggil sama polisi, saya ditelepon polisi. Mr. John, Halim, ya Pastor John, ya. Can you come to the office please? Oh kenapa? Ya karena saya mau interview. Oh saya udah deg-degan. Wah salah ngomong apa di mimbar nih ya? Jangan-jangan mau ngeledek RCMP, saya namanya RCMP, polisi. Gimana nih? Ada saya pergi lah pagi. Dia bilang bisa nggak besok? Nggak bisa, harus hari ini. Wah gara-gara polisi yang ngomong saya datang lah. Saya datang nggak bisa nolak. Ya udah saya datang. Masukin ke kamar interogasi. Lalu ada 2 polisi. Dia bilang gini, dalam bahasa Indonesia ya, dia bilang begini. Dia bahasa Inggris sih. Dia bilang begini. Di tempat ini saya udah pasang kamera. Jadi apa yang kamu ngomong, kamu gerakkan, kamu lakukan, terekam oleh kamera. Lalu dipanggil satu hakim. Datang, saya udah makin deg-degan saudara. Waktu itu saya masih gemuk. Jadi belum seganteng ini. Masih lebih ganteng. Nah lalu kemudian dia bilang begini. Sekarang angkat tangan. Kamu mau bilang sumpah apa mau bilang janji? Saya bilang janji aja. Ya udah angkat tangan, saya angkat tangan. Wah terus kayak di court gitu. Saya berjanji, saya akan mengatakan yang paling benar dan hanya yang benar. Bla 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 bla. Saya akan dituntut kalau tidak benar. Oh saya benar. Orang kira kena urapan, bukan sudah takut. Lalu kemudian ditanya, dia tanya begini di court. Kalau kamu bohong, kami bisa tahu. Wah, kalau dia kayak bohong bisa tahu. Karena ternyata mereka polisi itu dilatih sudah. Dilatih. Dan saya ditanya macam-macam, kenal di mana, sudah berapa lama kenal, dia di mana, banyak sekali pertanyaan itu. Dan saya jawab aja apa adanya. Pendeta kan tidak boleh bohong. Kalau pendeta bohong masuknya kemana? Neraka. Nanti iblis pada bertobat, susah. Jadi saya ngomong semua apa ini, kenapa? Karena saya tahu kalau saya bohong, ketahuan. Manusia bisa bohong saudara. Karena itu banyak curiga orang suka bohong. Tapi Allah dan firman-Nya tidak pernah berbohong buat saudara. Allah itu bisa dipercaya 24 jam 7 hari dalam seminggu. Amin. Bilang sama sebelahnya, Allahmu tidak pernah berbohong. Sebelahnya bilang oh. Iya karena Allah nggak pernah bohong. Allah nggak pernah bilang yang enggak. Apa yang dikatakan dalam firman-Nya itulah isi hatinya. Oh luar biasa. Kalau Tuhan bilang begini, aku mau sembuhkan engkau, artinya dia benar-benar mau sembuhkan saudara. Dia nggak cuma iming-iming. Kalau Tuhan bilang hidupmu hidup berkecukupan, maksud Allah ya begitu itu. Kalau Allah bilang aku akan pegang tanganmu sepanjang hidupmu, ya begitulah Allah maksudkan. Nggak maksud yang lain. Nggak mau supaya saudara datang ke gereja, bukan supaya saudara banyak beri persembahan, bukan supaya saudara bisa melayani. Enggak. Allah nggak punya tedeng aling-aling di belakang. Yang Allah mau, what I have in my heart, I will say to you, and it is true. Oh luar biasa. Jadi waktu sudah baca firman Allah, itu sebenarnya isi hati Tuhan. Dan dia nggak pernah berubah. Bukan dongeng, bukan fiksi. Betul ya? Siapa yang di sini dulunya pacaran? Pada bohong, nggak pada mau ngaku.
Pasti dong yang udah menikah dulunya pacaran dulu dong. Masa tiba-tiba ketemu kawin yuk? Repot lah. Ya kan? Pasti pernah pacaran. Kadang-kadang pacaran itu kita bilang, I love you darling. Lautan ku seberangi kalau nggak capek. Gunung ku daki kalau nggak tinggi. Coba sekarang, ayo suami istri. Ma, bikinin kopi, bikin sendiri. Kadang-kadang kita bohong. Tapi Tuhan waktu bilang begini, waktu bilang pandang Oma Deborah, waktu Tuhan datang sama Oma Deborah, terus dia bilang gini, Oma Deborah. Tuhan panggilnya Oma Deborah atau bukan? Nah, maaf ya Oma ya, maaf ya. Ini cuma contoh. Deborah, kan Tuhan di sorga. I love you. Tuhan itu sound systemnya bagus di sorga. Kita makalah, kita beli berapa itu? 4.000 kita beli sound system. Di sorga lebih canggih dan gak keluar duit. Tuhan tinggal ciptain, jadilah sound system. Belum jadi. Waktu dia bilang, Deborah, kamu tahu? Aku mengasihimu. Waktu Tuhan ngomong gitu, itu beneran, Bo. Benar. Dia nggak ngomong supaya Oma Deborah mesem-mesem, enggak. Dia mau ngomong itu beneran, dia mengasihi Oma Deborah. Dia nggak pernah bohong. Dan yang paling luar biasa ya saudara, dikatakan dalam firman itu, firmannya itu firman kasih karunia, firman yang gak pernah menuntut, firman yang selalu memberi, firman yang selalu memberkati, firman yang selalu menguatkan. Karena itu disebutnya firman kasih karunia, bukan firman yang lain, firman yang luar biasa, firman yang berkuasa membangun saudara, bukan firman yang picisan, bukan firman yang ingin menekan saudara tiap hari. Banyak sekali saudara dengar firman, mungkin dengan sesuatu nasihat orang menekan saudara, gak boleh begini, gak boleh begitu. Bener sih gak bolehnya, tapi jadi legalisme, jadi menuntut orang untuk berbuat sesuatu supaya masuk surga. Enggak, firman Tuhan itu walaupun dia memberikan saudara arahan, memberikan saudara perintah, tapi perintahnya itu berkuasa membangun hidup saudara. Yang tidak mau menjatuhkan saudara. Karena itu saudara, firman itu memampukan. Dan yang luar biasanya, dia menganugerahkan warisan buat saudara. Firmannya itu kayak begini loh, kayak sebuah jalan saudara untuk menuju satu pintu, di mana waktu kau buka pintu itu ada warisan yang luar biasa dalam hidupmu. Dan banyak orang nggak tahu ini. Dia dengarnya gini, firman Tuhan, pasti dah gua disuruh ini itu. Pasti dah, saya mesti begini, saya mesti begitu. Padahal maksud Tuhan begini, kalau engkau lakukan ini, maka engkau ketemu apa yang aku sediakan bagimu. Ini sudah kita mesti ngerti. Karena itu, hari ini saya mau bicara tentang apa? Tentang ini. Saya mau bicara tentang terjamin dalam kemustahilan. Karena di balik pintu itu, ada sesuatu yang kau katakan mustahil terjadi, tapi akan terjadi dalam hidup saudara. Apa yang kau gak pernah lihat, apa yang gak pernah kau dengar, yang apa yang kau katakan gak mungkin terjadi dalam hidup saya, itu yang Tuhan sediakan bagi saudara. Mari kita baca Yesaya 40 ayat 68. Dia bilang begini, ada suara berkata, berserulah. Jawabku, apa yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia ada seperti rumput, dan semua semalaknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi apa? Firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Saudara dengar baik. Kemarin saya ngobrol sama Ko Edi. Ko Edi ternyata dokter juga dia. Dia tahu makan bawang putih 5 biji sehari bakal turunin darah tinggi. Saya coba sih di rumah beberapa waktu dulu, waktu saya mau Ko Edi di taman, saya coba di rumah makan bawang putih. Turun sih turun, tapi ada yang naik.
turun. Katanya ada obat ini, obat itu. Tapi coba lihat saudara, makin lama dunia makin rusak. Makin lama umur manusia makin pendek. Dulu kalau saudara baca Alkitab, umur manusia ratusan tahun loh. Tapi makin kesini makin pendek. Malah di zaman perjanjian dikasih tahu umur manusia 70. Kalau 80 itu udah bonus. Herni waktu kerja di Kanada saudara, di apotek dia kerja, ada orang-orang tua datang umurnya 100 deh. Cepet. Bayangin kalau saudara ditanya orang, oh umurnya berapa? Cepet. Asik bener jawabnya. Cepet udah 3 digit. Itu bonus saudara. Tapi manusia makin lama makin menurun. Karena apa? Karena dosanya Adam. Dikutuk dunia ini. Dunia ini makin lama makin rusak. Jadi saya nggak mau bikin firman Tuhan seperti janji bohong, enggak. Tuhan bilang kok dunia ini makin lama makin rusak, corrupted world udah. Karena itu jangan heran banyak penyakit yang baru-baru. Sebenarnya Tuhan ciptakan ini saudara. Saya mau kasih tahu saudara sedikit ini. Ada sesuatu yang terjadi begini, bahwa pada saat dunia ini rusak, lalu kemudian kita mulai sengsara hidup dalam dunia ini, itu bukan berarti Tuhan gak sayang sama saudara. Karena dunia yang kita tempati memang sudah rusak. Saya ingat waktu Edi ngomong sama saya, mana Edi penyanyi ganteng kita tadi. Edi itu, dia bilang, "Oh John, jangan taruh air di dalam mobil. Kenapa? Itu botol airnya bahaya. Kalau kena panas bisa menyebabkan kanker." Sekarang aja gituan bisa menyebabkan kanker. Kita mau hidup bener aja, makan masih aja ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kita udah coba-coba bisnis, masih aja ada yang nipu. Ahok dan Jokowi setengah mati di Indonesia, merubah Indonesia, ada saja yang memfitnah. Dunia makin lama makin rusak. Dan kalau kita alami kesengsaraan, penderitaan dalam dunia, bukan berarti Tuhan gak sayang saudara. Bukan, tapi memang itulah akibat dosa yang mula-mula, universal sin, yang membuat dunia ini makin lama makin rusak. Tapi dengan baik begini, ayat yang tadi, rumput boleh kering, dunia boleh melorot, tubuh ini makin merosot, tenaga makin berkurang, penyakit makin banyak, bisnis makin susah, politik makin rusak. Tapi dengan baik, firman Allah tinggal tetap. Lagi sekali, kayaknya saudara rupanya kurang-kurang yakin dengan yang namanya John Halim ngomong ini. Lagi, saudara mungkin sakit dan makin lemah, bisnismu mungkin makin merosot, kehidupan saudara ada kesulitan makin hari, keluarga saudara mungkin banyak kesulitan yang dihadapi. Semua menurun di akhir zaman. Tapi dengar baik, firman Allah tinggal tetap. Dengar. Barang siapa tinggal dalam firman Allah, dengar baik. Barang siapa tinggal tenang dalam firman Allah, ditanam dengan firman Allah, ada sesuatu yang konsisten dalam hidupmu yang tidak ikut merosot dengan dunia. Oke, lagi. Kalau saudara ditanam dalam firman Allah setiap hari, dunia boleh merosot, kesehatan boleh merosot, bisnis boleh merosot, tapi di dalam saudara kalau mau ditanam dalam firman Allah, ada sesuatu yang konsisten dalam hidupmu yang tidak bisa dipatahkan oleh siapapun juga, yaitu firman Allah dalam hidup saudara. Haleluya, kita mengatakan yang meriah. Karena itu kalau orang yang dekat dengan firman Allah, ditanam firman Allah, apapun masalah dalam hidup saudara, firman Allah tetap selama-lamanya. Saya berpikir, berapa banyak dunia ini merosot. Saya baru baca berita, sejak perang di Syria 250.000 orang sudah dibunuh. 250.000 orang terbunuh di perang Syria sampai hari ini. Dunia ini mau jadi apa? Berapa sampai ada anak di mana? Di Amerika atau di sini ya? Anak kecil bikin sesuatu dituduh, di Amerika dituduh membuat bom. Anak
kecil. Saudara dengar berita di TV, ada anak 12 tahun sudah dianggap sebagai teroris. Mau jadi apa generasi muda di negara ini? Sedang kemana dunia ini, saudara? Karena itu anak-anak muda dengar baik, orang-orang tua dengar baik, ajar anak saudara dan biarkan dia ditanam dalam firman Allah. Karena dunia sekeliling mereka mulai merosot, akhlak mulai berkurang, tapi firman Allah tinggal tetap, dan orang yang ditanam dalamnya tidak akan ikut tergoyahkan. Dan itu sayangnya Tuhan sama saudara. Haleluya. Saudara bisa kebayang nggak? Dunia makin merosot. Dan ini saudara tahu, Tuhan waktu pertama ciptakan manusia, ini penelitian benar loh, di Stanford Medicine. Ini benar loh. Diteliti, ternyata setiap sel tubuh kita setiap 7 tahun atau sampai 10 tahun dia regenerate menjadi sel yang baru. Dan kesimpulannya begini, setiap 7 sampai 10 tahun tubuh kita ini sebenarnya baru. Coba Tuhan ciptakan itu loh. Sebenarnya setiap 7 sampai 10 tahun saudara dan saya ini, sel kita ini regenerate yang baru. Jadi semua skin ini baru setiap 7 sampai 10 tahun. Setiap sel berbeda-beda, saudara. Tapi pertanyaannya, kenapa kita makin tua ya? Kenapa kok bentuk kita makin lama makin keriput? Iya betul? Coba ngajak. Saya punya foto zaman dulu waktu saya kecil sama sekarang. Beda jauh. Ada yang pernah lihat fotonya? Waktu saya muda, waktu saudara muda gitu. Nah sekarang udah tua. Kok kayaknya mulai ada sungai-sungai di sini. Ya, banyak sekali sungai-sungai keriput-keriput. Dan kulitnya kok kelihatan makin ini ya, makin layu, kayak bunga kurang air. Kenapa? Padahal Tuhan ciptakan setiap 7 sampai 10 tahun tubuh ini regenerate. Kenapa? Karena dosa. Walaupun tubuh ini makin layu, tapi di dalam saudara ada sesuatu yang tinggal tetap. Firman Tuhan. Pertanyaannya begini, kalau saudara nggak pernah baca lakukan firman, apa yang tinggal tetap dalam saudara? Pertanyaan susah. Kalau saudara nggak pernah dengar firman, baca firman, lakukan firman, dengar firman, lakukan firman, terus makan firman Allah setiap hari, lalu yang tinggal tetap dalam hidup saudara apa? Kalau dunia makin lama makin merosot, tubuh saudara makin lama makin tua, lalu apa yang membuat saudara bisa bertahan? Dan ini sebabnya saudara, firman Tuhan sangat penting untuk mengalami jaminan dalam kemustahilan. Engkau perlu firman Allah. Dan banyak orang kalah. Setiap hari bangun pagi senang gak? Kalau bilang, setiap hari bangun dia bilang, haleluya, Tuhan baik. Atau bangun pagi kita merasa, aduh, kerja lagi. Banyak orang sekarang ini dunia bilang nih, thanks God it's Friday, lalu I hate Monday. Buat orang Kristen, setiap hari harinya Tuhan. Bangun pagi dia katakan, I will be a conqueror today. Aku akan menang hari ini. Aku gak peduli selama kelilingku merasakan apa tentang aku. Aku gak peduli apa yang ada di hadapanku. Tantangannya mungkin berat bagiku, tapi aku mau bangun tiap pagi dan katakan, aku lebih dari pemenang. Karena firman Tuhan dalamku, katakan hal itu buat aku. Haleluya. Hidup saudara ikut dunia makin lama makin merontok. Tapi engkau harus bangun pagi, baca firman, dengan firman, letakkan hidupmu hari itu di atas firman. Maka yang di luar sana boleh layu dan merosot, tapi hidup saudara dengan firman akan tinggal tetap bertahan dalam dunia ini. Karena itu saudara, kalau setiap hari begitu, 365 setengah hari saudara akan hidup dalam berkat Tuhan. Saudara masuk dalam pintu dan mengalami yang mustahil menjadi mungkin. Haleluya. Banyak orang kalah tuh karena nggak ngerti ini. Banyak orang bangun pagi kalah, lalu mulai khawatir, mulai jatuh, yang nggak ngerti ini. Karena dia pikir bahwa hidupnya sudah hancur, padahal dalam dia ada firman. Padahal Yesus sudah berikan firman, teman dia nggak pegang aja.
Orang kalah dalam hidup manusia itu ya karena itu. Karena nggak ada firman. Tuhan bilang kita lebih daripada pemenang. Dan karena itu kita mesti dipimpin oleh Roh. Nah ini rahasia firman yang saya mau bilang buat saudara. Rahasia firman begini saudara. Tuhan bilang dipimpin oleh Roh, betul? Jangan dipimpin oleh daging. Dengar baik begini. Firman itu sumber hikmat buat saudara. Betul? Untuk menghadapi dunia ini, konsult sama firman sebelum kau lakukan sesuatu. Lutut sama Tuhan sebelum kau bilang, Tuhan mesti apa hari ini? Tanya sama Tuhan. Tuhan akan berikan sesuatu buat saudara untuk hari itu. Hikmat datang dari Tuhan, dipimpin oleh Roh. Umur saya baru 47 mau 48. Jadi hikmatnya saya, kalau saya ikutin daging saya, maka hikmat saya cuma berumur 48 hikmat. Betul? Hikmat saya adalah hikmat 48 tahun. Tapi kalau saya dipimpin Roh dan minta hikmat dari Roh, maka hikmat saya bukan 48 tahun sesuai dengan daging saya, tapi hikmat saya adalah dalam kekekalan, nggak terbatas. Kayak yang beri hikmat adalah Tuhan. Bisa mengerti maksud saya? Jadi kalau saudara hidup dalam daging, maka kau nggak bisa ngalahin dunia saudara. Karena hikmatmu untuk kalahkan dunia hanya seumur saudara. Karena itu daging. Siapa yang paling berumur di sini? Om Hardi ya? Om Hardi umur, soalnya kalau boleh tanya Om, umur berapa Om? 82 banyak siapa? Tante Eli umur berapa Tante Eli kalau saya boleh tahu Tante Eli? Oma Eli 88, luar biasa. 88, siapa lagi? Tante Ada? 88 juga, balapan. Iya. Luar biasa loh, 88. Bayangkan 88 tahun. Hikmat yang Tante Oma Ada dan Oma Eli ada. Nah, bingung kan? Oma Ada dan Tante Eli ada. Gimana saya ngomongnya? Mesti dibalik ini. Jadi Tante Oma ada. Itu cuma 88 tahun punya hikmat. Untuk bisa kalahkan dunia, Oma Ada dan Oma Eli harus keluar dari kedagingan, biarkan hidup dipimpin Roh. Karena hikmat yang dari sorga itu lebih dari 88 tahun. Hikmat dari sorga itu infinite, kekekalan, nggak terbatas. Karena kalau nggak terbatas, maka tantangan apapun di dunia bisa kita lawan. Karena saya punya hikmat dari tempat yang maha tinggi, yang tidak terbatas. Karena itu pimpin oleh Roh. Jangan dipimpin. Dari mana pimpin oleh Roh? Firman Tuhan. Bukan sekolahan. Firman Tuhan. Mari saya akan masuk ke detail dari sini. Saudara, kalau Tuhan katakan saudara lebih dari pemenang, dia nggak pernah bohong. Dia betul-betul bilang kau lebih dari pemenang. Kalau Tuhan katakan Santo, engkau bukan yang kalah orang kalah. Dia betul-betul bilang, dia lihat dalammu dan katakan Santo, you are more than conqueror. You can handle everything. Haleluya. Saudara pernah nonton film horor kan? Siapa yang senang film horor? Ini gak ada yang suka. Alim amat ya? Gak ada yang suka film horor ya? Coba lihat kiri saudara, horor kan? Setelah menonton film horor, kalau nonton film horor kan gini kan? Jangan masuk. Ini dia masuk juga. Istri saya sudah kemana nonton film. Waduh, waktu nonton rame saudara. Ya begitu. Jangan. Sama Tio sama tuh kalau nonton TV. Nanya terus, kapan dengernya saya? Wah rame gitu ya. Aduh dia masuk lagi. Aduh mati dah. Gue bilang jangan masuk, lu mati dah udah. Udah jangan diambil itu, jangan diambil. Nah itu doornya ada setannya. Aduh. Ya ribut kita kalau nonton film horor, betul? Tapi kalau nonton 2 kali, ajak orang yang belum pernah nonton yang sama ramenya, lalu nonton 2 kali sama dia, akan lihat sudah perbedaannya. Yang belum pernah nonton, dia akan teriak sama saudara, aduh dia masuk lagi, aduh Vito, jangan masuk, jangan diambil, aduh jangan rame, karena dia belum pernah nonton. Tapi kita yang udah pernah nonton, kita lebih calm down. Kenapa? Karena kita tahu akhirnya, kita tahu what happened. Dengar.
Kalau kita tahu firman, kita tahu endingnya. Kita tahu endingnya. Jadi waktu dunia ini bergoncang, orang yang punya hikmat dan tahu firman, tahu endingnya, dia calm down. Dia jalani hidup ini pelan-pelan, karena dia tahu my God is powerful. Karena dia tahu Allahku Allah yang menyembuhkan, Allahku Allah yang berkuasa. Karena orang yang nggak tahu endingnya, nggak pernah baca firman, nggak tahu what happening, waktu menghadapi persoalan dalam hidup, aduh, gimana nih? Nggak bisa diem dia. Aduh, gimana ya? Aduh, nanti jatuh. Aduh, ribut sendiri dalam hidup karena dia nggak tahu endingnya. Tapi orang yang dengar firman, orang yang dibangun di atas firman, dia tahu endingnya. Waktu yang ribut-ribut, dia bilang, I'm calm down. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Makanya kalau nonton film horor 2 kali. Karena hidup ini kalau kita calm down, because we know what will happen. My God will help me. Gak perlu. Saudara lihat cerita ini. Saudara tahu cerita Exodus 14, Keluaran 14? Sebelum saya akhiri. Ini cerita tentang bangsa Israel baru keluar dari Mesir, betul? Sampai di Laut Merah. Stuck di situ selama 8 hari, saudara. Kalau saudara ingat ceritanya, nggak cuma 1 hari stucknya, 8 hari stucknya. Berkemah di tepi Laut Merah, nggak tahu mau ke depan salah, belakang salah, kiri salah, kanan salah. Belakang depannya laut, nggak bisa nyebrang. Wah, stuck. Lalu apa yang terjadi? Tuhan bilang, Musa, angkat tanganmu dan buka jalan untuk membuat mujizat. Lalu apa yang terjadi, saudara? Musa angkat tangannya, Laut Merah terbelah 2. Lalu kemudian bangsa Israel mulai menyeberang. Pada saat dia mulai nyeberang ke sana, sampai di ujung, sampai selesai. Saudara tahu, Musa kan nggak turunin tangannya waktu dia belum nyebrang, betul nggak? Musa turunin tangannya waktu dia udah nyebrang dong. Masa dia di seberang sini angkat tangan, bangsa Israel turun nyebrang, terus dia turun, lah dia bagaimana pernah? Kagak. Dia mesti nyebrang dulu dong. Jadi dia nyebrang terus, nyebrang. Di belakangnya dia angkat tangan terus, nyebrang sampai di ujung. Dia balik badan, dia turunkan tangannya. Air menghantam tentara-tentara Mesir sampai hangus. Dan Miriam, dengar, Miriam langsung menari-nari di hadapan Tuhan bersama seluruh bangsa Israel, menyanyikan pujian. Saya ingin sampaikan begini. Waktu bangsa Israel menyeberang, itu bangsa Israel itu nggak sama rata imannya, saudara. Nggak sama rata kebutuhannya. Nggak. Mungkin waktu nyebrang ada yang balik badannya, Musa, jangan turun tangan dulu, gua belum nyampe nih. Jangan dulu, tunggu. Mungkin ada yang bilang, tenang saja, Musa kan pemimpin baik, jalan aja. Ya betul. Ada yang mungkin lihat ke belakang, aduh, jangan tadi turun tangannya, jangan. Atau ada yang mungkin punya fobia, ketakutan sama kuda memang Raja Mesir. Aduh, ntar udah datang. Takut. Semua beda-beda. Masa iman kita terus jatuh menurut dunia ini? Karena firman Tuhan ya dan amin. Kalau Tuhan katakan, akulah yang menyembuhkan kau, akulah yang menolong kau, akulah yang membebaskan kau. Satu saat nanti Tuhan akan bukakan Laut Merah buat saudara. Haleluya. Jadi jangan pernah give up. Saudara sudah secured by the impossible. Saudara sudah terjamin di dalam kemustahilan. Yang mustahil hanyalah kata-kata. Realita hidup Anda adalah semua hal mungkin bagi Allah. Haleluya. Karena itu kita setiap minggu datang harus menari buat Tuhan, merayakan semuanya itu. Dalam 1 hari, saudara, bisa membuat merdeka. Yang jadi masalah, sebelum saya tutup, saya minta Kesha bersama. Lihat ini, kita diselamatkan di poin A. Kita semua tahu kita masuk surga di poin B, betul? Kita di poin A, waktu selamatan kenal Yesus. Lalu kita masuk, kita tahu Tuhan, saya akan masuk surga. Dan saya tahu saya masuk surga karena saya percaya. Tuhan bilang, yang masalah bukan kau masuk surga, nggak masuk surganya. Yang bikin pusing kepala aku, kata Tuhan, adalah proses dari A
menuju B tiap hari sebelum kau masuk dalam kerajaan kekal. Kalau poin B-nya mah udah terjamin, engkau yakin kau masuk surga. Coba saya tanya, siapa yang percaya masuk surga angkat tangan? Tuh, yakin. Tuhan gak khawatir dengan hidup saudara masuk surga, karena dia yakin kau tahu dan punya iman untuk masuk surga. Yang dia sekarang ingin buat saudara makin kuat, proses perjalanan hidupmu dari poin A waktu kau diselamatkan sampai poin B waktu kau masuk surga. Tengahnya itu loh, mid journey-nya itu loh, titik-titik putus-putusnya itu loh, yang Tuhan ingin kuatkan saudara. Dan dia mau katakan gini, tanganku tidak pernah meninggalkan engkau, tinggal dalam hadirat kasihku. Firmanmu memberkati, firmanku akan membuat engkau kuat, firmanku memberikan engkau jalan keluar, firmanku akan memberikan engkau hikmat. Cari konsep kepada firman Allah, kau akan temukan jalan keluar. Sebagai penutup saudara, kalau pendeta udah ngomong sebagai penutup, semua senyumnya lebar. Itu penyakit turunan apa saya nggak tahu. Yeremia 29, 11 sampai 14. Nah. Saya minta pemain musik naik ke atas. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Aku tahu how your life gonna end. I know every single step in your life that you will take. I know for sure in detail. Saya tahu secara rinci setiap hari. Aku tahu kok. Demikianlah firman Tuhan, yaitu apa? Baca sama-sama, 2, 3. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, minggu depan ada doa bukit. Saya udah, minggu depan lagi, tanggal 7 November. 7 November. Saya sudah booking minor hall di Benedict tempat retreat. Dan apabila kamu berseru, datang untuk berdoa kepadaku. Baca sama-sama lagi. Maka aku akan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah apa? Firman Tuhan. Rancanganku rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dan kalau kau pun mengalami sesuatu yang susah dalam mid journey in your life, dari point A to point B, listen, dengar baik, berseru, maka aku akan menjawab. Cari, maka aku akan menemukan aku. Karena aku ingin memberikan rancangan damai sejahtera bagi hidupmu. Itu janji Tuhan. Itulah firman Tuhan. Declares the Lord. Saudara mungkin bingung. Lalu, lihat ini, Yesaya. Baca sama-sama ya, yang keras ya. Mari makin berdiri, sama-sama yang keras. Dia ngomong tadi, kau menemukan aku, cari, nemuin, berseru aku jawab. Itu janjinya. Lihat, baik. Ini rancangan damai sejahtera yang aku berikan padamu. Rencana-rencana yang indah dalam hidupmu, itu yang aku mau beri buat engkau. Baca Yesaya, apa yang kata Tuhan lagi? 2, 3. Tuhan semesta alam telah bersumpah, bukan berjanji, bersumpah. Lalu firman-Nya, sesungguhnya seperti yang kumaksud, demikianlah akan terjadi. Seperti yang demikianlah akan. Haleluya, haleluya. Kalau Dia rancangkan hidupmu damai sejahtera, demikianlah yang akan terjadi dalam hidupmu. Hanya kau mesti tinggal dalam hadirat kasih-Nya. Hanya kau perlu firman Allah sebagai sumber hikmat. Gak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Saya mungkin beberapa dari saudara saya tahu pergumulan saudara dalam hidup ini. Tapi banyak dari saudara saya nggak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup saudara. Tapi satu hal yang pasti yang saya mau beritakan, berita gembira. Cari Tuhan dan Dia akan mudah ditemui.
berseru pada Tuhan, dan Dia akan menjawab. Pada saat kau pulang nanti keluar dari gedung gereja ini, langkahkan kakimu dan katakan begini: aku bisa hadapi tantangan karena Tuhanku bersamaku. Pada saat aku takut, Tuhan memberikan aku penghiburan. Pada saat aku susah, Tuhan yang janji, dan apa yang Dia janji itu yang akan terlaksana. Haleluya. Coba sekarang bilang sama saya begini: hari ini saya tahu Tuhan saya luar biasa. Hari ini saya percaya dengan mulut saya, hidup saya milik Tuhan. Rancangan Tuhan yang terjadi padaku, hari ini Tuhan bersama saya, dan saya akan menang dalam setiap tantangan. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah. Ini kan lagi yang terakhir tadi, apa katanya? Bersama-mu. Karena hari ini kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tahu firman Tuhan katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Tuhan yang menaruh. Haleluya. Nyanyikan ini buat Tuhan. Haleluya.